Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Ester Wijayanti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi penyusunan anggaran produk. Selamat menyaksikan. Baik, jadi pada materi penyusunan anggaran produk, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari anggaran produk. Jadi, anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Anggaran produk dibuat berdasarkan anggaran penjualan dan anggaran persediaan. Menurut Bustami dan Nurlela, anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode mendatang, yang mencakup jenis, kuantitas, atau unit fungsi, dan penjadwalan operasi yang dilaksanakan. Kemudian, apa sih tujuan dari penyusunan anggaran produk? Tujuan dari penyusunan anggaran produk adalah, yang pertama, untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai. Yang ketiga, untuk mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan itu dapat seminimal mungkin. Selanjutnya, fungsi penyusunan anggaran produk. Penyusunan anggaran produk memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Anggaran produksi berperan sebagai alat perencanaan yang membantu manajer dalam mengkaji dan memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Sebelum proses produksi benar-benar dijalankan, manajer terlebih dahulu melakukan analisis, pengamatan, serta perkiraan terhadap kondisi yang mungkin dihadapi. Dengan adanya anggaran produksi ini, perencanaan kegiatan produksi itu akan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan data yang relevan. Kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian. Anggaran produksi juga berfungsi sebagai alat pengorganisasian dalam kegiatan produksi. Melalui anggaran ini, perusahaan dapat mengatur dan mengoordinasikan berbagai unsur yang diperlukan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, peralatan produksi, serta modal yang dibutuhkan. Pengorganisasian ini dilakukan untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang, berdasarkan kebutuhan dan perkiraan produksi yang telah ditetapkan. Dengan adanya anggaran produksi, manajer dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas produksi, bagaimana pembagian tugas dilakukan, serta bagaimana sumber daya digunakan secara optimal. Pengorganisasian yang baik akan membantu kelancaran proses produksi, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan bahwa seluruh unsur produksi itu bekerja secara terpadu untuk mencapai target produksi yang telah direncanakan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi pelaksanaan produksi di lapangan. Kegiatan produksi memerlukan pengawasan yang ketat, karena penyimpangan yang terlalu besar dari rencana dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap biaya produksi. Apabila produksi tidak diawasi dengan baik, biaya yang dikeluarkan dapat menjadi lebih tinggi dari yang direncanakan, sehingga harga pokok per unit juga bisa meningkat. Oleh karena itu, dengan menggunakan anggaran produksi sebagai alat pengawasan, manajer dapat segera mendeteksi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah semakin besar. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berkaitan dengan upaya mengarahkan dan mengendalikan jumlah produksi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu. Pengendalian produksi yang baik membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara produksi dan penjualan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi anggaran produksi. Terdapat 8 faktor, yaitu yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khusus rencana mengenai jenis atau kualitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta kemungkinan perluasannya di masa yang akan datang. 3. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah dan kualitasnya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan, khususnya berkaitan dengan kegiatan produksi, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang kelima, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan produksi.
Yang keenam, luas perusahaan yang optimal, yaitu kapasitas produksi yang memberikan biaya produksi rata-rata per unit yang paling rendah. Yang ketujuh, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Yang kedelapan, kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan datang. Kemudian, bagaimana pengaruh anggaran produksi terhadap efisiensi dan kinerja perusahaan? Jadi, anggaran produksi yang disusun secara realistis dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kinerja perusahaan. Efisiensi biaya produksi yang meningkat akan berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan. Selain itu, kelancaran proses operasional akan membantu perusahaan dalam memenuhi pesanan pelanggan tepat waktu dan menjaga kualitas produk. Melalui anggaran produksi, perusahaan dapat merencanakan kegiatan produksi secara sistematis, mengendalikan biaya produksi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, anggaran produksi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Penyusunan anggaran produksi yang baik dan tepat akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun anggaran produk? Menurut Navarin, penyusunan anggaran produk itu dapat disusun dengan 4 cara, yaitu yang pertama, mengutamakan stabilitas produk. Jika perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah, dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produk itu juga harus konstan atau stabil. Cara yang kedua adalah mengutamakan stabilitas sediaan. Dengan cara mengutamakan stabilitas sediaan, maka rencana sediaan akan konstan atau stabil. Artinya, sediaan awal sama dengan sediaan akhir dan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi atau berubah. Apabila sediaan awal dengan rencana sediaan akhir tidak sama, maka hanya beberapa periode sediaan yang sama atau stabil. Kemudian, cara yang ketiga adalah gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Pada gabungan ini, bila tingkat produksi stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Tetapi, bila tingkat sediaan stabil, maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Berubahnya tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Kemudian, cara yang keempat adalah disesuaikan dengan keperluan manajemen. Manajer dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode. Manajer menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajer ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Tingkat putaran sediaan dihitung dengan rumus, putaran sediaan produk jadi sama dengan jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Dan putaran sediaan produk jadi sama dengan sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai materi penyusunan anggaran produk. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua.